Berkali-kali saya beri masukan kepada Erick Thohir, nggak percaya. Semoga adik-adik kita ini nggak gentar nih ya ketemu orang-orang korut ya guys ya. Jadi inilah 8 negara yang akan segera melakoni laga kuarter semifinal Piala Asia U17 yang diadakan di Arab Saudi. Dan sepertinya dalam laga ini timnas U17 Indonesia akan menghadapi ujian yang sangat berat karena Korea Utara saat ini sedang menghadapi pesat-pesatnya perkembangan sepak bola. 8 tim yang lolos ke Piala Dunia. Oke guys, ini ada 8 tim dari Piala Asia U17 yang lolos ke babak 8 besar atau perempat final dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Dari grup A ada Uzbekistan sebagai juara grup dengan Saudi Arabia sebagai runner-up-nya. Grup B ada Jepang dan juga UAE. Di grup C Indonesia dan juga Korea Selatan. Dengan grup D ada Tajikistan dan juga Korea Utara. Pada perempat final nanti kita akan melawan Korea Utara ya guys ya. Karena Korea ini duduk sebagai posisi runner-up di grup D. Bermain imbang atas Oman dengan skor 2-2 kemarin membuat Korea Utara harus puas menjadi runner-up di grup D. Karena Tajikistan berhasil mengalahkan Iran dengan skor 3-1. Ngeri juga ya Tajikistan nih. Korea Utara juga nggak bisa diremehin. Dulu seingat gue zamannya Bagas Bagus ya U16 yang dulu pernah juga nih ngelawan Korea Utara. Kalau nggak salah seri deh, ya nggak sih? Oke, jadi kira-kira gimana menurut kalian? Apakah timnas U17 asuhan Novarianto ini bisa membuat kejutan kembali dengan mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal Piala Asia U17? Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go. Korea Utara menjadi lawan timnas Indonesia U17 di babak quarter final. Drama di grup D sama kayak grup B cuy. Akhirnya Tajikistan berhasil menduduki peringkat pertama setelah menang 3-1 atas Iran dan Korea Utara ditahan imbang 2-2 oleh Oman cuy. Gol menit akhir ya dari Oman ini tuh merubah klasmen grup D cuy. Yang tadi gue berharap kita tuh bisa ketemu Tajikistan. Kita ketemu Korea Utara. Karena Korea Utara ini untuk kelompok usianya itu lumayan kuat cuy. Tajikistan itu dikalahkan dengan skor 3-0 loh sama Korut loh. Ya semoga adik-adik kita ini bisa mengimbangi permainan Korea Utara ya. Dan hampir saja terjadi drama derby Korea. Bayang sih kalau derby Korea emang terjadi ya. Semoga adik-adik kita ini nggak gentar nih ya ketemu orang-orang korut ya guys ya. Kemarin ketemu Korsel, sekarang ketemu Korut. Mau pulang sendiri apa mau dipulangin King Indo lu Korut? Gimana menurut lu kita ketemu Korut cuy? Pede menang nggak? Ya jangan remehin Korut guys, dia ini kuat juga. Ada apa nih guys? Ada timnas Malaysia, Vietnam, Kamboja, Australia, Filipina, dan Thailand lagi menonton perempat final yang akan berlangsung tanggal 14 April melawan Korea Utara guys. Wah, ternyata Australia termasuk juga nih guys. Akan menjadi penonton nanti guys. Ya, jangan lupa ya dukung King Indo nanti guys ya. Khususnya ini para negara-negara ASEAN nih. Oke, jangan lupa dukung timnas Indonesia atau King Indo. Kita Garuda mendunia. Let's go. Timnas Indonesia akan melawan Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Hal itu dipastikan setelah Korea Utara di pertandingan terakhir grup D hanya bermain imbang 2-2 melawan Oman. Sementara di pertandingan lain, Iran itu tumbang 1-3 dari Tajikistan. Dengan hasil itu, Tajikistan jadi juara grup dengan 6 poin. Sementara Korea Utara runner-up dengan 5 poin. Karena Korea Utara itu runner-up grup D, dia akan menghadapi juara grup C yaitu Indonesia di babak perempat final. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Karena Korea Utara adalah satu dari 3 tim yang tidak pernah kalah selama fase grup Piala Asia U17 ini. Dengan kata lain, 2 tim yang undefeated itu akan bertemu di babak perempat final. Indonesia melawan Korea Utara. Pertandingan itu akan dilaksanakan tanggal 14 April. Dicatat, kita dukung terus timnas Indonesia di Piala U17 kali ini. Salam Di Mateo. Nggak bermaksud untuk mengecilkan timnas U17 kita guys, tapi kita wajib berpikir secara realistis ya. Kalau Korut ini sedang mengalami peningkatan sepak bola yang sangat luar biasa. Itu terbukti dalam fase grup. Korut belum pernah terkalahkan ya, sama seperti kita. Salam Pancasila. Peci merah. Timnas Indonesia usia 17 memang luar biasa. Ya, lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, yang mana saat ini di grup memimpin, mengalahkan 2 lawan pertama. Yang keren dan tak bisa dilupakan adalah mengalahkan timnas Korea Selatan, yang mana sampai botak Sariawan timnas senior aja nggak pernah menang. Ya, kalaupun kalah selalu banyak bohong gol. nih itu peci merah.
ini tak lepas dari kontribusi atau peran Nova Arianto sebagai pelatih. Ya. Dalam sebuah tim sepak bola itu pemeran utama adalah pelatih. Ya, walaupun pemainnya bagus-bagus, kalau pelatihnya memble atau pokrol, ya nggak bakal berprestasi. Begitu ya. Jadi Nova Arianto telah memalukan atau membuat malu Sintayong dan Patrick Kluivert. Enggak juga. Ya. Ini nanti kita lihat timnas senior apakah bisa lolos dari grup untuk tampil di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert empot-empotan, ya, nyengir-nyengir dia, memuji-muji timnas usia 17. Ya, jangan begitulah, puji aja Nova Ariantonya, gitu Patrick. Ya, STY tentunya juga nyengir-nyengir. Ya, karena memang sulit ya berprestasi di tingkat dunia. Jadi timnas Indonesia ini telah berhasil membuktikan bahwa pelatih lokal ternyata lebih baik daripada pelatih import. Nah, ya, keren Nova Arianto, kamu memang hebat. Tentunya kita apresiasi setinggi langit, kita hargai sehebat-hebatnya, luar biasa, karena timnas Indonesia berprestasi dengan pelatih lokal dan pemain-pemain lokal. Beda dengan timnas senior. Ya, era STY dan era Patrick Kluivert sekarang 100% pemainnya Belanda KW alias import. Gitu. Nah, ini berkali-kali saya beri masukan kepada Erick Thohir, nggak percaya. Ya, percaya sajalah Erick Thohir kepada para pemain dan pelatih-pelatih lokal. Semua itu akan berkembang, semua akan dapat kesempatan untuk maju. Nggak perlu menghalalkan atau mengejar prestasi dengan mengorbankan anak-anak bangsa. Hah, ya, tidak Pancasilais kamu kalau begitu. Ya. Kecuali masih bisa ditoleransi kalau separuh lokal, separuh impor atau Belanda KW gitu, oke? Ya, saya akan terus bersuara karena apa? Saya sang Pancasila, IQ tinggi, peci merah, merdeka. Sepertinya peci merah ini nggak nonton dalam laga U23 di ajang Piala Asia kemarin guys, di mana timnas kita itu nggak pernah meraih kemenangan. Bahkan di dalam TC kita itu pun kalah beberapa kali waktu timnas U23 dibawa kepelatihan El Kumis Indra Safri. Ya, kalau seandainya dipaksakan untuk menggunakan pemain lokal full, otomatis kita ini bakal tersingkir dari kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia guys. Bukan bermaksud mengecilkan pemain lokal, tapi kita harus bicara realistisnya seperti apa. Aku untuk minggu ni pula, Faiz, datang daripada rantau Asia Tenggara. Sebenarnya pasukan itu daripada Asia Tenggara, tetapi pada ketika ini sedang berjuang di Timur Tengah kalau tak silap aku, dalam kejohanan AFC Under 17. Dalam kejohanan AFC Under 17 at the time of recording, hari ni tarikh berapa? 9 ke 10? 10. At the time kita merakam episod ini, skuad Indonesia bawah 17 masih belum beraksi dalam perlawanan kumpulan terakhir. Belum. Malam ini is the last grouping kalau tak silap aku. Tetapi mereka telah beraksi dalam 2 perlawanan grouping dan memenangi kedua-dua perlawanan tersebut dan berjaya layak ke peringkat kalah mati. Salah satu perlawanan tersebut, perlawanan pertama, mereka menewaskan gergasi iaitu Korea Selatan 1-0, dan perlawanan kedua mereka menewaskan Yemen 4-1. Dan 2 kemenangan ini, 5 jaringan, 1 jaringan dibolos, full 6 points melihat mereka melayakkan diri ke kalah mati. And disebabkan mereka layak ke peringkat kalah mati, Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz?
banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan. Kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermangkam bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term game. Ya, semoga aja di tanggal 14 nanti timnas U17 kita bisa meraih kemenangan melawan Korea Utara guys ya, supaya bisa mengharumkan nama bangsa dan juga Asia Tenggara. Pokoknya kita doakan sama-sama supaya timnas skuad Garuda Muda kita meraih kemenangan sampai masuk final guys. Itu harapan kita sama-sama. Amin ya robbal alamin. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.